Bagaimanakah jika seorang veteran perang berubah menjadi joker dan merampok bank? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Citizen Gangster. Film ini mengisahkan tentang seorang veteran perang yang tak lagi punya harta kekayaan. Di akhir karir hidupnya dia hanya bekerja menjadi seorang supir bus. Tentunya itu tak bisa membayar biaya kehidupan dia dengan keluarganya. Alhasil dia pun berpikir untuk beralih profesi sebagai perampok bank. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di kota Toronto, Kanada. Terlihat seorang veteran perang bernama Eddie yang memiliki mimpi baru menjadi artis terkenal. Meski bekerja sebagai supir bis, dia selalu menyempatkan diri berlatih suara dan akting. Di kesehariannya, Eddie seperti biasa, yakni menjadi supir bus dengan segala kengantukan dan kejenuhan pekerjaan. Lantas ketika selesai bekerja, Eddie pulang ke rumah seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Dia memiliki istri bernama Doreen dan dikaruniai 2 anak. Karena pada hari itu Doreen sedang ultah alias ulang tahun. Maka Eddie mengajak sang istri untuk berdansa di tengah jemuran laundry yang belum kering. Doreen membuka jasa laundry untuk membantu kehidupan keluarga mereka. Dan pada malam harinya Eddie telah menyiapkan kue ulang tahun untuk memberikan surprise kecil pada Doreen. Tak sampai situ, malam yang penuh dengan canda tawa kebahagiaan itu, Eddie juga telah membelikan gaun mahal sebagai hadiah ultah. Setelah diketahui, Eddie ternyata membelinya menggunakan Shopee Pay Later. Di situ Doreen sempat ingin membelikan baju tersebut ke toko karena pasti cicilannya mahal. Namun Eddie tetap memaksa dan berjanji akan membayarnya hingga lunas. Di sini yang lain, diketahui Eddie adalah orang yang sangat menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga setiap ada waktu. Setelah itu Eddie pun kembali bekerja sebagai supir bus. Dan pada hari itu kebetulan ada seorang penumpang yang lumpuh di atas kursi roda. Karena tidak ada satupun yang mau membantunya, lantas dia membantu pria tersebut dengan menggendongnya ke dalam bus. Eddie merasa sangat kesal dengan para penumpang lain yang bersikap tak peduli dengan pria malang itu. Dari sini kita mengetahui kalau Eddie orang yang kaya hatinya. Bahkan setelah tiba di tujuan, Eddie kembali menggendong pria tadi untuk diturunkan dari bus. Tapi setelah beres, Eddie kehabisan rokok, sehingga pria tadi memberikannya sebatang rokok sebagai balas budinya. Tapi anehnya, tiba-tiba Eddie pergi meninggalkan bus bersama para penumpang tanpa basa-basi. Dan justru malah berpikir untuk pergi ke sekolah akting menemui Tuan Granny. Pemilik sekolah akting tersebut, dia sekarang benar-benar ingin mewujudkan cita-citanya sebagai aktor terkenal. Namun sayang, Tuan Granny sedang berada di luar kota. Sehingga dirinya hanya bisa menitip pesan pada seorang penjaga yang ada di sana. Diketahui juga kalau Eddie adalah mantan atlet bela diri sekaligus veteran perang. Setelahnya Eddie pun pulang ke rumah. Tak lama ayah Eddie datang ke rumah. Dia bernama Tuan Glover. Di sana sang ayah yang juga pensiunan polisi datang membawakan banyak makanan untuk Eddie dan keluarga. Tampaknya Tuan Glover ini adalah ayah yang sangat sayang pada anaknya. Meskipun terlihat kalau komunikasi mereka kurang baik akibat mimpi Eddie yang ingin menjadi seorang aktor. Ketika itu Glover mengatakan kalau Eddie adalah pemalas. Lantas tak terima dengan omongan tersebut, saat sedang sendiri di kamar di depan cermin dia mulai memikirkan sesuatu. Lalu mengambil pistol dan mendandani wajahnya. Dari situlah Eddie mulai merasakan aura-aura jahat di kepalanya. Eddie lantas terlihat langsung pergi ke sebuah bank dan ternyata tak diduga Eddie hendak merampok bank tersebut. Dia masuk ke dalam bank dan meminta pada bagian teller agar memberikan uangnya yang ada di mejanya. Pada awalnya dia ditertawakan karena make up-nya. Namun setelah mengeluarkan pistol, teller menganggap Eddie serius. Perampokan pun berjalan lancar meskipun sempat ditembaki oleh manajer bank. Beruntung dia pun selamat dan mendapatkan sejumlah uang. Lalu Eddie membuka berita pada keesokan harinya. Dia mendapati kabar bank telah dirampok oleh seseorang yang tak dikenal. Tapi bukannya takut, Eddie justru seperti yang menikmati adanya berita tersebut.
Saat Doren pulang, dia sangat kaget melihat lemari dapurnya terisi penuh dengan makanan. Tentu Eddie berbohong dengan mengatakan kalau telah mendapatkan pekerjaan sebagai aktor. Bahkan Eddie telah membeli 1 unit mobil. Terlihat Doren sangat senang. Eddie juga menyuruhnya berhenti bekerja karena penghasilannya sekarang lebih dari cukup untuk memenuhi dan membahagiakan keluarganya. Eddie juga sempat memberitahu Glover tentang kebohongannya soal aktor sukses. Ketika ditanya apa manajemen yang menaungi Eddie, dia tentunya menutupi soal hal tersebut. 1 minggu kemudian, Eddie kembali beraksi di bank yang sama. Aksi perampokannya lagi-lagi berjalan dengan mulus, karena Eddie sekarang telah mempelajari setiap inci bank tersebut. Di hari-hari berikutnya, perampokan terus berlanjut hingga Eddie berhasil membobol 8 bank dan mengumpulkan $150.000. Hingga wali kota akhirnya mengerahkan detektif David hanya untuk menangkap perampok dengan cat wajah. Lanjut, suatu hari setelah perampokan, Eddie dengan santai membersihkan make up wajahnya di kamar. Tiba-tiba Doren tanpa sengaja memasuki kamar dan melihat sisa-sisa make up Eddie. Doren tentu saja tercengang mengetahui kalau Eddie bukanlah aktor. Selama ini uang yang dia dapatkan hasil dari perampokan. Dengan terpaksa, Eddie pun mengakui kalau dia telah berubah menjadi perampok sekaligus aktor penting dalam seluruh berita. Tapi tak sia-sia kala itu Eddie berhasil mengumpulkan $300.000 meskipun istrinya marah dan menamparnya. Di situ Eddie menjelaskan kalau semua ini dia lakukan hanya untuk melihat keluarganya tersenyum bahagia. Singkat cerita, Eddie kembali beraksi melakukan perampokan sambil berakting layaknya Joker yang kita tahu. Namun detektif David kali ini tak mau kecolongan lagi. Alhasil dengan mudahnya Eddie dijebak dan dimasukkan ke dalam penjara. Sempat kaget ketika David mengetahui kalau pistol yang selama ini Eddie gunakan hanyalah pistol mainan. Sontak para polisi pun mencari di mana Eddie menyimpan uang-uang hasil curiannya. Dan saat di rumah, Doren yang mengetahui kalau Eddie tertangkap terlihat sangat kaget, bukan main. Dia hanya bisa terdiam sambil merokok saat wartawan menanyai Eddie di penjara. Tapi setelah ditangkap, Eddie justru tak merasa bersalah. Dia malah menyalahkan pemerintah yang sama sekali tak menghargai nasib veteran seperti Eddie, yang seharusnya disejahterakan. Yang dia sesali pada saat itu hanyalah ketika polisi mengambil semua uang hasil rampok yang selama ini dia kumpulkan. Singkat cerita, Doren menjenguk Eddie di penjara dengan kedua anaknya. Di situ dia marah dengan pengakuan Eddie yang mengatakan dirinya tidak merasa menyesal. Pasalnya, pengakuan tersebut cukup membuat masyarakat kesal, sehingga Doren bersama kedua anaknya sangat dijauhi dan dimaki oleh semua orang. Setelah selesai, Eddie kembali ke sel tahanannya. Lalu datanglah beberapa napi yang berniat untuk memberikan pelajaran baru padanya. Namun karena Eddie ini jago silat dan telah lama tinggal di Banten, maka para napi yang menyerang berhasil dia kalahkan. Tentunya hal tersebut mengundang perhatian seorang mantan perampok lain, yakni seorang Lenny Jackson. Dia salah satu bos di tahanan tersebut. Setelahnya Lenny mendatangi Eddie bersama temannya, sebut saja dia Willie. Dan dari situ Lenny mulai menceritakan tentang dirinya yang juga seorang perampok 5 tahun lalu. Saat pelarian, dia berhasil menghindari semua peluru yang ditembakkan ke arahnya. Tapi hal sialnya bukan di peluru, namun Lenny tertangkap karena terjatuh dari rel kereta api, hingga memakan satu kakinya. Sehingga Lenny sekarang menggunakan kaki palsu. Tentu dia memanfaatkan untuk menyimpan senjata tajam. Sontak, Lenny mengajak Eddie dan Willie kabur dari sana. Dengan bermodalkan sajam, tentu saja Eddie sepakat. Di malam harinya dengan rencana jenius Lenny, mereka bertiga berhasil melarikan diri dari penjara itu. Di sisi lain, rekan Lenny yang bernama Falcon bertugas untuk menjemput mereka. Namun sebelum menjemput Lenny, Falcon terlebih dahulu berselingkuh dengan adik Lenny. Setelah beberapa perdebatan dan akhirnya mereka bertiga berhasil melarikan diri karena dibantu oleh Falcon tadi. Tak sampai situ, Falcon membawa mereka pergi ke rumah Mary, kekasihnya Lenny. Di sana lantas Eddie langsung mengabari Doren kalau Eddie telah melarikan diri dan aman bersama teman napi lainnya.
Tapi tentu saja aksi melarikan diri mereka langsung disebarkan di radio berita. Apalagi nama Lenny tiba-tiba ikut terseret di dalamnya. Mendengar namanya jadi terkenal, Lenny sedikit kesal, tapi Eddie langsung membujuknya dengan menyarankan agar membentuk kelompok gangster. Eddie juga mengajak mereka semua untuk merampok ke salah satu bank yang pernah Eddie rampok sebelumnya. Tapi ide gila itu ternyata disepakati oleh mereka bertiga, apalagi Eddie langsung berniat untuk merampoknya di keesokan hari. Akan tetapi, sebelum lanjut malam itu mereka memutuskan untuk berpesta. Pada keesokan harinya mereka pun langsung beraksi tanpa menggunakan penutup wajah alias blak-blakan ngerampoknya. Setelah perampokan itu, tak lupa Eddie menyempatkan pulang ke rumah untuk menemui istrinya yang saat itu terlihat sangat menyedihkan. Meskipun senang dengan kepulangannya, Doreen ketakutan kalau polisi tiba-tiba mengejar Eddie hingga masuk ke rumah. Doreen lalu meminta Eddie agar membawa dia dan anak pergi sejauh mungkin dari kota tersebut. Tetapi Eddie masih ingin merampok beberapa bank lagi. Di sisi lain terlihat Falcon tengah bertengkar dengan istrinya karena kegap selingkuh dengan adik Lenny. Tapi gilanya, Falcon justru cabut dengan membawa mobil di tengah istrinya yang sedang hamil. Singkat cerita, pada malam selanjutnya, karena telah berhasil merampok dan mereka tengah berbahagia, sehingga Lenny juga sempat melamar Mary, sambil mengatakan jika kekasihnya hidup karena api. Melangkahlah sekarang dan bakar semuanya. Lalu setelah diterima, mereka pun berencana untuk menikah di kota Paris. Kemudian, untuk yang kesekian kalinya, gangster tersebut mulai merencanakan lagi aksi perampokan selanjutnya. Setelah itu, Eddie justru lebih memilih untuk memanfaatkan waktu bersama keluarganya sambil mengeringkan uang yang basah. Tapi di balik itu, ada trauma mendalam yang dialami Doreen. Bahkan mendengar sirine polisi saja, dia sempat kaget. Sementara itu, detektif David mendatangi rumah Glover untuk menanyakan barangkali tahu kemana Eddie bersembunyi. Akan tetapi sang ayah sekarang benar-benar tak tahu di mana Eddie bersembunyi. Pasalnya komunikasi dengan anaknya saja sudah dibilang langka. Tapi meskipun hubungannya mereka tidak baik, ayah tetaplah seorang ayah bagi anaknya. Setelah beberapa waktu, Eddie bersama anggota gangsternya kembali beraksi. Eddie telah menjadi orang yang sangat berbeda kali ini. Dia bahkan seperti menikmati perampokan tersebut. Seperti naik ke atas meja teller dan menari-nari dengan bangga hingga memperkenalkan nama kelompoknya. Singkat cerita, ketika perampokan itu kembali diberitakan, mereka semua sekarang justru sangat senang karena aksinya diakui sebagai ancaman nasional. Namun di sisi lain, Lenny tak bisa mengurungkan niatnya untuk nikah di Paris. Apalagi Lenny juga memaksa agar Eddie ikut bersamanya. Alhasil Doreen lagi-lagi harus dihantui oleh rasa khawatir karena Eddie tak pulang ke rumah. Tapi hal tersebut segera terobati karena Eddie sempat menelpon Doreen dan memberikan harapan baru kalau keluarga Eddie akan segera memulai hidup baru di negara lain. Di waktu yang sama, adik Lenny terlihat sedang menangis setelah mengetahui kalau istri sah Falcon sedang hamil. Karena sebelumnya Falcon telah berjanji akan menceraikan istrinya. Tapi yang dia lakukan malah membuatnya hamil. Wanita itu pun memaki Falcon sebagai lelaki yang pengecut. Beberapa hari kemudian, adik Lenny yang kesal mendatangi detektif David dan melaporkan keberadaan Falcon bersama gangster Boyd. Dia kehilangan akal dan tidak peduli bahkan kalau kakaknya harus kembali ke penjara. Setelah beberapa waktu lamanya, Eddie sekarang telah membeli rumah baru yang cukup besar untuk istrinya. Tapi Doreen justru terlihat tidak senang. Dia malah merindukan kehidupan lamanya yang sederhana. Bisa mengobrol bebas dengan siapapun, tidak dihantui ketakutan. Meski telah berkecukupan, keluarga Eddie dijauhi. Anak-anaknya tidak bisa bersekolah karena ayahnya adalah seorang buronan. Sempat terjadi perdebatan cukup panjang. Namun setelah mengetahui kalau Doreen hamil lagi, Eddie pun berjanji akan mengakhiri perampokan. Kembali pada adik Lenny, dia mulai mereka-reka tangannya dengan membuat luka bakar di tangan, agar terlihat seperti Lenny yang dipaksa oleh pihak polisi. Namun, niatnya hanya untuk memberi pelajaran pada Falcon. Asalnya Lenny sekarang jadi kesetanan karena mengetahui adiknya disiksa oleh detektif David. Lenny langsung mengajak Falcon untuk mencari di mana David. Singkat cerita, setelah ketemu mereka langsung membunuh David secara naas.
Di perjalanan, Lenny bersama Falcon mengabari istri mereka karena mereka tidak akan pulang dan harus meninggalkan kota untuk sementara. Di sisi lain, Willy yang sedang berjalan dengan dua orang wanita tiba-tiba diringkus oleh aparat. Sementara di rumah Eddie sendiri yang mengetahui tentang berita tertangkapnya Willy dan matinya David cukup kena mental. Pasalnya dia pasti jadi incaran juga. Selain itu, Willy juga telah dipaksa untuk memberikan informasi tentang Lenny dan Falcon. Tentu saja dengan segera, polisi berhasil mengetahui keberadaan Lenny serta Falcon. Lantas, polisi langsung menyergap tempat persembunyian tersebut. Sempat terjadi adu tembak. Tapi karena kalah jumlah, mereka berdua berhasil ditangkap. Begitu juga dengan Eddie, dia ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Istri dan anaknya sangat ketakutan, tetapi mereka hanya bisa pasrah. Sekali lagi, Lenny, Willy, dan Eddie sekarang harus kembali ke sel tahanan. Tentu saja ditambah dengan Falcon, yang juga ditangkap dengan tuduhan berat. Mereka ditempatkan dalam satu sel tanpa tahanan lainnya. Kaki palsu Lenny juga disita. Mereka berharap Eddie dapat melakukan sesuatu. Tapi Lenny dan Falcon yang sudah membunuh David, mereka telah fix akan dihukum gantung. Scene kemudian berlanjut, suatu hari Glover datang menjenguk Eddie. Dia sangat menyayangi putranya. Meski Glover seorang mantan polisi, dia tidak bisa menolong anaknya banyak-banyak. Namun ada satu hal yang bisa Glover berikan. Hal tersebut Glover sengaja berikan pada Eddie secara diam-diam, atas dasar kasih sayang sang ayah. Kemudian setelah kembali ke dalam selnya, tak butuh waktu lama lagi-lagi mereka berhasil kabur dari penjara. Ternyata Glover telah memberikan sebuah pemotong baja. Tapi karena kaki palsu Lenny telah disita, sehingga Lenny harus kesulitan berlari. Tapi teman-temannya telah memberikan dorongan semangat. Di selang itu, tentu saja media kembali memberitakan kalau gangster Boyd lagi-lagi telah kabur dari penjara. Disebutkan juga bahwa 2.000 anggota kepolisian sekarang telah ditugaskan untuk memburu mereka. Jika gangster Boys melawan, mereka akan ditembak mati di tempat, sehingga untuk sementara mereka bersembunyi di sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan sejak lama. Di sana mereka membantu mencari kaki palsu Lenny yang katanya disembunyikan teman Willy. Sial, kaki palsu itu tak kunjung ditemukan karena sangat berbahaya jika langsung memasuki kota. Mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di rumah itu sementara. Di malam harinya, mereka mendengar radio memberitakan polisi sedang mencari mereka di semua penjuru kota. Sedangkan polisi yang lain, mereka membawa keluarga Eddie ke stasiun berita radio. Polisi meminta Doreen berbicara di radio dan membujuk Eddie agar dia segera menyerahkan diri. Alih-alih akan memberikan Eddie hukuman yang ringan, tapi Doreen pun menyetujuinya. Sedangkan di tempat persembunyian, gangster Boyd juga sedang mendengarkan radio. Dan berita itu langsung terdengar di telinga Eddie. Di pagi harinya, petugas pembersih salju melaporkan kepada polisi telah melihat pria yang mencurigakan di tempat sebuah gudang kosong. Lalu 2 orang polisi datang untuk memeriksa. Saat mereka tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Ternyata gangster Boyd telah pergi. Mereka berempat terus mencoba berlari secepat mungkin. Tapi sayang, Lenny tidak bisa berlari kencang tanpa kaki palsunya. Eddie pun terus menyemangati Lenny, tapi Lenny sudah pasrah. Lantas dia teringat dengan kata-kata istrinya di radio. Meskipun dia tertangkap, mereka akan tetap diberi kesempatan untuk menikmati masa tua bersama kedua anaknya. Dan pada akhirnya gangster Boyd yang terkenal itu kembali tertangkap. Tapi sayang seribu sayang, polisi gagal menempati janjinya. Lenny dan Falcon tetap berakhir dengan hukuman gantung. Malang bagi adik Lenny, dia hanya bisa menyesali perbuatannya karena keegoisan diri. Namun sedikit berbeda dengan Eddie dan Willy. Mereka hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Singkat cerita, setelah 14 tahun berlalu, karena kelakuan baiknya, Eddie alhamdulillah mendapatkan keringanan hukuman. Dia akhirnya dibebaskan. Tentu saja dia langsung pergi mendatangi Doreen dengan perasaan bahagia. Namun cerita berubah. Begitu pintu dibuka, Doreen tercengang. Dia mengira Eddie kembali kabur dari penjara. Namun Eddie tentu langsung menjelaskan kalau dia sudah bebas. Doreen sangat senang melihat kedatangan Eddie. Akan tetapi, ketika Eddie mengajak Doreen dan anak-anak untuk bersiap pindah rumah dan memulai kehidupan baru, tiba-tiba Doreen berkata
Aku telah bersama pria lain. Aku tak bisa ikut denganmu sekarang dan aku telah bahagia. Mengetahui hal tersebut, hati Eddie langsung bergetar. Dia tak tahu lagi harus berkata apa. Pasalnya, yang selama ini menjadi motivasi agar Eddie cepat keluar dari penjara adalah omongan Doreen di radio, yang mengatakan kalau Doreen akan tetap setia menunggu Eddie hingga bebas dari penjara. Bahkan tak lama suami baru Doreen tiba di sana. Sontak Eddie diusir dengan cara yang cukup keras. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah hati Eddie saat ini. Lantas Eddie pun kembali ke sebuah hotel. Dia terlihat mulai gelisah kembali. Dia seperti memikirkan sesuatu. Lalu Eddie mengambil pistolnya dan mulai bercermin sambil merias wajahnya lagi. Akhirnya cerita Eddie pun kembali lagi ke sebuah bank, tapi bukan untuk merampok. Kali ini dia mendatangi meja teller untuk melakukan deposit dan membuka rekening baru dengan nama yang juga baru. Sekilas info diketahui bahwa Eddie Boyd menetap di pesisir barat dengan menggunakan identitas barunya. Tak ada yang istimewa, dia kembali menjadi supir bus sekaligus menjadi pengasuh untuk penyandang cacat. Atas sebuah jasanya kepada penyandang cacat, Eddie diberikan penghargaan oleh gubernur setempat. Dan film pun tamat.